Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ludia Yoni Adina dari Prodi Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Baktiasi Bandung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 2 mengenai gambaran kadar glukosa darah pada suspek diabetes mellitus di klinik Naraya. Langsung saja. Bab 2 tinjauan pustaka. Glukosa darah. Pengertian glukosa darah. Glukosa darah adalah komponen utama nutrisi yang digunakan dalam metabolisme sel dan sebagai penyedia energi bagi tubuh, serta mengatur kadar glukosa dalam kisaran normal, merupakan pengertian dari glukosa darah. Glukosa darah dibagi menjadi dua, yaitu satu hiperglikemia dan hipoglikemia. Hiperglikemia disebabkan oleh konsumsi karbohidrat dan glukosa yang berlebihan, peningkatan rasa haus, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, penglihatan kabur, peningkatan buang air kecil, kelelahan, dan penurunan berat badan adalah tanda dan gejala hiperglikemia. 2. Hipoglikemia disebabkan oleh kurangnya asupan karbohidrat dan glukosa, gangguan kesadaran, gangguan penglihatan, masalah memori, berkeringat, tremor, palpitasi, takikardia, gelisah, pucat, menggigil, gugup, dan rasa lapar adalah gejala dan tanda hipoglikemia. Faktor yang mempengaruhi kadar glukosa. A. Usia. Dengan bertambahnya usia, hilangnya fungsi atau integritas fisiologis secara bertahap menghasilkan berbagai gangguan fungsional dan kecenderungan kematian. B. Jenis kelamin. Menurut analisis yang bergantung pada jenis kelamin, dari kejadian diabetes lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria. Secara fisik, wanita lebih mungkin terkena diabetes karena mereka cenderung memiliki indeks massa tubuh yang tinggi. C. Indeks massa tubuh. Suatu pengukuran sederhana yang digunakan untuk mengukur kadar lemak dalam tubuh merupakan pengertian dari indeks massa tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis pemeriksaan glukosa darah. A. Glukosa darah sewaktu. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa darah setelah mengkonsumsi asupan makanan terakhir. Pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk tes screening penyakit diabetes mellitus. 2. Glukosa darah puasa. Tes pada pasien yang melakukan berpuasa selama 12 jam untuk mengetahui kadar gula darah puasa. C. Glukosa postprandial. Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar gula darah 2 jam setelah makan karena kadar gula darah setelah makan meningkat. Metode pemeriksaan glukosa darah. POCT atau Point of Care Testing adalah tes yang hasilnya diketahui secepat mungkin untuk membantu menentukan tindakan pasien selanjutnya. Salah satu contohnya adalah glukosameter. Pada dasarnya, glukosameter digunakan untuk pemantauan dan bukan untuk diagnosis yang akurat, karena alat ini terdapat limitasi, yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler. Darah kapiler diserap oleh strip test dan kemudian mengalir ke area tes, di mana ia bercampur dengan reagen untuk memulai proses pengukuran. Enzim glukosa dehidrogenase dan koenzim pada strip test mengubah glukosa dalam sampel darah menjadi gluconolactone. Reaksi ini menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya, sehingga meteran dapat mengukur kadar gula darah. Penyakit diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau biasa disebut DM adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah disertai gangguan metabolisme karbohidrat sebagai akibat dari fungsi insulin yang tidak mencukupi. Defisiensi insulin dapat terjadi akibat gangguan atau ketidakcukupan produksi insulin oleh sel beta pankreas atau kurangnya sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Jenis-jenis diabetes mellitus. Klasifikasi DM berdasarkan etiologi yaitu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, diabetes mellitus atau DM tipe 1. Terjadinya kerusakan atau penghancuran sel beta pankreas.
Kerusakan ini menyebabkan defisiensi insulin. Penyebab kerusakan sel beta pankreas adalah autoimun. Reaksi autoimunitas tersebut dapat dipicu oleh adanya infeksi dalam tubuh. 2. Diabetes mellitus atau DM tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dalam jumlah yang cukup, tetapi mungkin tidak memberikan kinerja yang optimal. Jadi, ini menyebabkan kadar gula darah tinggi dalam tubuh. Ketiga, yaitu diabetes mellitus DM tipe lain. Dapat disebabkan oleh penyakit eksokrin pankreas, penyakit endokrin pankreas, obat-obatan, bahan kimia, infeksi, gangguan kekebalan, dan sindrom genetik lain yang terkait dengan diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus. 1. Yaitu gejala akut. Hal-hal yang meliputi gejala akut yaitu diantaranya penurunan berat badan, merasa lelah, sering buang air kecil atau biasa disebut poliuria di malam hari dengan jumlah air seni yang banyak minum atau biasa disebut polidipsi, dan banyak makan poli pagi. Gejala kronis meliputi yaitu gangguan penglihatan berupa penglihatan kabur, gangguan pada saraf tepi berupa rasa kesemutan, gatal dan bisul, kulit terasa menebal, sehingga menyebabkan pasien lupa akan sandal dan sepatu. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan pengucapan dalam kalimat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.